Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kursus membuat web.com? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Falah. Baiklah, kita akan melanjutkan video pembelajaran kita tentang PHP versi 7. Pada video tutorial yang lalu saya telah menjelaskan tentang if. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan mengedit satu file yang pernah kita buat pada pembelajaran tentang variabel. File itu adalah file login2.php. Nah, kita bisa edit menggunakan Notepad++. Lalu kita simpan dengan nama lain agar file ini tetap ada. Nah, file ini akan saya rubah namanya menjadi file login user. Nah, kalau kita perhatikan pada kode ini, di sini saya ada menggunakan if. Kenapa saya menggunakan if pada kode ini? Nah, urut-urutan pengerjaan program itu adalah dari atas ke bawah. Nah, kalau saya buat satu language construct echo, di sini ada nilai string test. Nah, lalu kalau kita jalankan pada web browser, ya kita akses datanya webku.com, lalu kita cari file login user.php yang kita buat tadi. Nah, perhatikan di sini pada saat halaman ini di load, language construct tadi langsung dijalankan. Di sini ada tulisan test. Nah, karena urut-urutan program tadi saya bilang dieksekusi atau diterjemahkan itu dari atas ke bawah. Nah, oleh sebab itu di sini kita menggunakan if. Nah, lalu kenapa saya di sini menguji iset post login? Nah, kalau kita gunakan fungsi vardam, nah kita cek nilai ini. Ini saya tutup dulu menjadi komentar. Kita refresh pada halaman login ini tadi. Nah, di sini ada nilai boolean false. Nah, artinya ketika tombol login ini belum saya klik, nilai pada super variable global post ini adalah salah. Nah, lalu kalau saya klik login, oke, kita isikan dulu usernya, lalu kita masukkan passwordnya. Lalu saya klik login. Nah, di sini nilainya berubah menjadi boolean true. Nah, pada pembelajaran tentang if, jika kondisi ini benar, maka nanti kode-kode yang ada di sini itu dieksekusi. Ketika salah, maka tidak dieksekusi. Nah, sebab itu kenapa saya menggunakan if pada kode ini. Nah, artinya ketika user itu belum mengklik tombol login, kode-kode ini tidak dieksekusi. Oke, kita refresh kembali. Nah, seperti ini. Nah, lalu perhatikan ketika saya klik tombol login di sini dan inputan user masih kosong, akan dimunculkan pesan seperti ini, isi isian ini. Nah, itu terjadi karena saya menggunakan atribut pada HTML5 namanya required. HTML5 ini adalah HTML versi terbaru. Nah, di mana nanti kita khawatirkan user menggunakan browser yang belum mendukung HTML5. Nah, ketika browser itu tidak mendukung HTML5, nah ini dianggap tidak ada seperti ini. Kalau kita simpan, lalu kita refresh pada halaman ini. Nah, ketika kita klik login, nah maka di sini tidak dimunculkan pesan lagi seperti tadi. Artinya langsung dieksekusi. Nah, kita tidak mau seperti itu. Seharusnya inputan-inputan user itu kita validasi. Nah, maka oleh sebab itu di sini kita akan memvalidasi supaya inputan user itu tidak boleh kosong. Nah, kita akan menambahkan operan namanya n. Nah, lalu kita cek kalau dia tidak kosong. Nah, di sini yang mau kita cek email user. Lalu kita buat lagi dan. Nah, kenapa saya menggunakan dan? Kalau kita belajar pada video tutorial yang lalu, nah jika nilai ini benar, lalu nilai yang satu lagi ini benar, kita buat dulu satu lagi. Artinya nilainya tidak kosong. Nah, maka keseluruhan ini akan bernilai benar. Nah, jika salah satunya ada yang bernilai salah, maka ini akan menjadi salah. Nah,
Jadi kode-kode ini akan dieksekusi apabila kondisi ini semuanya adalah benar. Nah, sekarang kita refresh. Nah, kita klik login. Nah, perhatikan di sini tidak terjadi apa-apa karena posisinya di sini salah. Tapi ketika saya memasukkan inputan user, misalnya saya masukkan seperti ini, email, password seperti ini. Saya klik login. Nah, maka di sini akan dieksekusi kode-kode yang ada di dalam sini. Selanjutnya kita akan menyaring inputan user, di mana dikhawatirkan nanti ada user yang menginputkan kode-kode HTML ataupun kode JavaScript. Nah, pada video tutorial yang lalu saya juga sudah menjelaskan cara menyaringnya. Kita gunakan fungsi HTML entitas ini. Nah, fungsinya ini akan mengembalikan kode-kode HTML dan kode JavaScript jika digunakan oleh user. Nah, sekarang kita uji pada web browsernya. Kita tes. Nah, sekarang kode HTML itu dikembalikan pada kode HTML itu juga. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menghitung jumlah inputan user. Nah, di sini kita akan buat satu variabel namanya jumlah email. Untuk menghitung berapa jumlah email yang dimasukkan oleh user, kita gunakan fungsi string length pada fungsi string. Kita cek pada variabel email. Nah, di sini kita gunakan language construct echo untuk mengecek nilainya berapa yang dimasukkan oleh user. Lalu kita buat satu variabel lagi namanya jumlah password. Kita masukkan variabel password. Nah, mungkin yang ini kita jadikan komentar dulu. Nah, sekarang kita refresh pada web browsernya. Nah, kita masukkan seperti ini dulu. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini didapatkan inputan user untuk email itu ada 7 dan inputan password tadi adalah 5. Nah, setelah kita dapatkan, maka di sini kita akan uji menggunakan if. Nah, di sini akan kita uji variabel email, jumlah email. Nah, lebih besar dari 5, saya uji seperti itu saja dulu. Maka di sini akan dibuat satu pernyataan pengujian benar atau salah. Nah, saya masukkan 5 karakter. Nah, nilainya benar. Nah, di sini kita akan batasi jumlah inputan untuk email itu adalah 100 karakter. Nah, maka di sini nanti akan kita buat satu pesan. Jika user memasukkan lebih daripada 100 karakter, kita kasih pesan. Nah, selanjutnya kita akan menguji untuk passwordnya. Kita akan menggunakan else if. Nah, di sini kita akan uji variabel jumlah password. Kalau lebih besar dari 10. Nah, di sini kita akan membuat pesan.
Nah, nanti di sini akan kita uji menjadi 50 karakter. Untuk sementara kita buat 10 karakter saja dulu. Nah, saya masukkan karakternya lebih. Nah, di sini ada pesan password tidak boleh lebih dari 50 karakter. Nah, sekarang kita ganti menjadi 50. Nah, lalu kita batasi juga untuk penulisan password yang kurang dari 5. Nah, sini kita gunakan variabel jumlah password lebih kecil dari 5. Nah, kalau lebih kecil dari 5 akan kita keluarkan pesan password Nah, kita uji kode ini, kita jalankan pada web browser. Saya masukkan 3 karakter. Nah, di sini dimunculkan password tidak boleh di bawah 5. Nah, ketika user mengisikan sesuai dengan keinginan kita, selain itu, lalu maka akan dijalankan kode yang ini. Nah, artinya user sudah mengisikan sesuai dengan yang kita maksudkan. Untuk email tidak boleh lebih dari 100 karakter, untuk password tidak boleh lebih dari 50 karakter, dan tidak boleh lebih kecil dari 5. Seperti itu. Nah, untuk yang echo ini kita hilangkan. Ini tadi untuk membantu saya saja, memastikan bahwasanya variabel itu telah berisi. Nah, kita jalankan pada web browser. Nah, sekarang kita isikan datanya seperti ini. Kita anggap usernya mengisi dengan benar. Nah, lalu klik login. Nah, maka di sini akan dimunculkan benar. Nah, karena kita belum belajar tentang database, maka di sini saya akan menyimpan sebuah username dan password menggunakan konstanta. Nah, Anda bisa lihat pembelajaran kita tentang cara membuat konstanta. Nah, di sini saya akan membuat satu konstanta namanya login, lalu nilainya adalah berupa array. Indeks yang pertama itu kita buat namanya email. Nah, lalu isinya adalah upocom@gmail.com. Lalu untuk yang keduanya, indeks yang kedua kita akan buat namanya password. Lalu nilainya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Nah, kita akan cek isi daripada konstanta ini menggunakan perintah printr. Nah, sekarang kita refresh pada web browser. Nah, di sini sudah ditampung sebuah konstanta namanya email, lalu password. Nah, ketika tadi usernya mengisikan semua inputan dengan benar, maka kode ini yang akan dijalankan. Nah, pada kode ini kita akan menguji lagi. Ini kita jadikan komentar dulu. Nah, jika email, variabel email itu identik, nah yang ini identik, variabel email yang diisikan oleh user itu identik dengan konstanta kita ini tadi. Oke, login. Namanya tadi adalah email user, email. Kita cek dulu email. Nah, email. Lalu di sini kita gunakan fungsi done untuk passwordnya, menguji passwordnya. Dan password user itu identik juga dengan password yang kita simpan.
kita lihat dulu password user. Ya, di situ namanya pass. Nah, maka di sini akan dimunculkan pesan sukses login. Nah, kalau salah, nah di sini akan dimunculkan pesan gagal login. Nah, untuk print R-nya kita jadikan komentar karena untuk pengujian saja tadi. Nah, sekarang kita jalankan kembali pada web browser, kita uji kode kita. Nah, tadi kalau yupo.com dan passwordnya 123456, harusnya ditulis di sini adalah sukses login. Dan ketika saya masukkan email yang lain, seperti ini misalnya, lalu passwordnya saya salahkan, nah akan ditulis gagal login. Nah, lalu kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita tadi menyimpan password dan email. Nah, karena ini data penting, seharusnya ini data kita enskripsi, tidak dalam bentuk asli seperti ini. Untuk itu kita akan menggunakan fungsi md5. Nah, misalnya kita akan membuat fungsi md5 pada yupo.com@gmail.com ini. Nah, kalau kita echo, kita refresh pada web browser. Nah, itu MD5-nya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi saya akan membuat satu baris kode ini lagi. Yang ini akan saya jadikan komentar. Lalu nilai yupo.com itu akan saya ganti menjadi seperti ini. Nah, ini nilainya sama dengan yupo.com@gmail.com. Nah, cuman saya enskripsi menjadi seperti ini agar tidak diketahui oleh user. Nah, lalu kita akan menguji yang password 123456 itu akan kita rubah menjadi enskripsi MD5 juga. Nah, kalau kita refresh, nah itu enskripsinya menjadi seperti ini. Nah, sekarang password yang 123456 ini akan saya rubah menjadi enskripsi seperti ini. Nah, sekarang yang password yang ini akan saya hapus, dan yang ini juga akan saya hapus. Lalu kita akan merubah kode ini, di mana kode ini harus kita buat dulu menggunakan MD5. MD5 seperti ini. Nah, lalu yang ini passwordnya juga karena kita buat MD5, harus kita buat MD5 juga seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba login ulang. Kita refresh pada web browsernya. Nah, ketika saya memasukkan password yang salah, user yang salah dan password yang salah, nah kita coba login. Nah, di sini ada tulisan gagal login. Nah, kalau saya memasukkan yupo.com@gmail.com lalu 123456, harusnya ini berhasil login. Ya, sukses login. Nah, seperti itu. Nah, padahal di sini saya memasukkan pada arenya email itu seperti ini. Nah, ini namanya enskripsi, dirubah menjadi seperti ini bentuknya. Nah, kalau kita perhatikan tadi, ketika saya memasukkan satu email atau password yang salah, nah lalu dimunculkan pesan seperti ini. Nah, isi inputan user ini menjadi kosong kembali. Nah, itu akan merepotkan si usernya. Nah, untuk itu kita akan membuat ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh user, email dan password yang dimasukkan oleh user tadi tetap ada di sini. Nah, untuk itu kita akan menggunakan fungsi yang pernah kita pelajari, yaitu operator null coalesce king. Nah, pada atribut ini kita tambahkan satu atribut namanya value. Nah, untuk ini juga kita akan tambahkan atribut value. Nah, yang nilainya itu adalah dari ini, super variable global ini.
Nah, untuk email user kita ambil yang email user. Nah, maka kita gunakan ini null coalescing, operator baru pada PHP 7. Nah, kalau nilai ini kosong, null, maka nanti yang dijalankan adalah nilai yang ini. Nah, mungkin kita copy saja ini. Nah, untuk yang ini nilainya adalah password user. Nah, sekarang kalau kita refresh pada web browsernya, nah kita masukkan email yang benar, lalu passwordnya kita salahkan supaya muncul pesan salah. Nah, perhatikan di sini user dan passwordnya tidak hilang. Nah, demikianlah lanjutan pembelajaran kita tentang penggunaan if pada sebuah aplikasi. Nah, sebenarnya inputan user ini belum sempurna kita buat. Nanti kita akan sempurnakan lagi pada saat kita sudah belajar yang lebih banyak lagi tentang teori-teori PHP. Nah, pada video tutorial yang akan datang, kita akan membuat sebuah aplikasi yaitu kalkulator zakat. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.